Politik Beretika masih menemani Anda pemirsa. Saya ke Pak Henry lagi. Melihat pertarungan di setiap dapil, kalau dapil 2 ada istilahnya dapil neraka, Pak Henry juga tentunya sebagai seorang petarung di dapil 1 begitu melihat banyak nama-nama tersohor yang juga menjadi lawan berat dari Pak Henry sendiri di dapil 1 ini. Kemudian seberapa besar peran dari tim sukses yang membantu usaha dari Pak Henry? Ya, jadi begini. Kalau tadi Mas Cacang tadi menyebut bahwa dapil 2 itu adalah dapil neraka, malahan kalau dari 3 dapil itu, dapil 1 ini yang merupakan dapil neraka. Lebih neraka lagi. Lebih kayaknya neraka. Semua dapil neraka Iya. deh. Kok gitu? Tetapi begini, perhitungan kami, pertama kami adalah partai baru. Partai baru kan di dalam tidak ada incumbent. Itu pertama. Yep. Jadi faktor kemenangan di setiap caleg yang 8 orang ini mempunyai chance yang sama. Nah, tapi kalau kita lihat dari konstelasi kursi-kursi yang ada sekarang ini, ada beberapa kursi-kursi yang kosong. Kemudian ditentukan oleh incumbent. Nah, ketiga, tentu dilihat dari bagaimana kerja partai dan kerja para caleg yang ada. Partai Perindo di dapil 1, kami mempunyai parameter sepertinya 2 kursi kami yang ada. Itu seperti itu. Jadi dari konstelasi yang ada. Kemudian mengenai tim ses kami yang ada, secara khusus saya membuat tandem di setiap kabupaten. Jadi tandem-tandem ini kami bekerja sama. Bagaimana caranya saling mengisi, khususnya di APK, strategi-strategi kami rapatkan. Kira-kira segmen-segmen yang mana kita harus masuki. Jangan kita masuk kepada segmen yang sudah dimasukin sama orang lain. Kita betul-betul harus, survei-survei seperti itu di lapangan hanya orang daerah yang tahu. Sehingga kami mempunyai optimis sekali ketika strategi kami itu kami lakukan di lapangan. Baik. Saya kira. Nah, peran tim sukses tentunya tidak luput dari kepalanya gitu ya. Calon anggota legislatif tentunya membutuhkan tim sukses ini untuk membantu kerja-kerjanya di lapangan. Nah, ini juga selalu saya tanyakan kepada caleg-caleg lain begitu ya. Karena banyak di lapangan terjadi yang lebih masif untuk turun ke masyarakat bukan malah calegnya, tapi tim suksesnya gitu loh. Pak Hasan sendiri apakah seperti itu atau bagaimana pemanfaatan tim ses dari Pak Hasan sendiri? Saya alhamdulillah ini kan putaran ketiga ya maju DPR RI. Pernah lolos tapi berarti udah tahu dong gimana? Udah tahu lah, insya Allah. Dan kami linear nih turun. Jadi tim bergerak dari rumah ke rumah. Setelah itu kami sasar melalui pertemuan-pertemuan komunitas. Jadi saya dalam 1 hari itu bisa menyambangi sampai 5-6 tempat pertemuan. Tapi tentu dengan jarak yang dekat. Biasanya satu kecamatan itu bisa sampai 5 pertemuan. Jadi jarak tempuh nggak terlalu jauh. Jadi saya minta tim membuat agenda pertemuan setiap hari. Ini di kecamatan mana, kabupaten mana, laporan ke Polresnya seperti apa. Karena kalau nggak ada laporan kan bisa dibubarkan juga acara pertemuan itu oleh Panwas. Dan itu undang-undang yang seperti itu ya. Kita taat asas lah. Sering mengikuti selalu taat asas dan aturan-aturan itu kita lewati dengan baik. Dan alhamdulillah memang yang dibutuhkan itu sentuhan oleh masyarakat. Dan pola kami di PSI memang ada pola door to door yang kita lakukan, dan dari situ tergambar, ayo dong ajak Pak Nur Hasannya ke sini. Dari situ kita lihat, udah kita datang ke sana. Dan ada basis-basis tertentu memang ya saya tidak terlalu lama menyampaikan gagasan apa yang mesti kami lakukan sekiranya diberi kesempatan. Dan di tempat-tempat tertentu saya harus cukup lama menjelaskan soal meyakinkan publik bahwa
pilihan kami ini tidak sia-sia ke Pak Nur Hasan, karena jangan sampai kami pilih tidak lolos lagi nanti partainya. Kira-kira ini yang menjadi tantangan juga ya. Ya, dan alhamdulillah saya jelaskan dengan runtut bahwa tidak mungkinlah kita mau masuk di lubang yang sama untuk kedua kalinya, apalagi ketiga kalinya. Jadi nggak mungkin gol bunuh diri lah. Kita maju ini harus jadi dengan segala daya dan upaya yang kita lakukan, tentu untuk kepentingan masyarakat. Kita mengibahkan waktu untuk masyarakat ya, memperjuangkan kepentingan masyarakat, karena sesungguhnya politik itu saya sampaikan ke masyarakat adalah sesuatu yang sangat mulia, sangat luar biasa. Kenapa? Mungkin secara person kita biasa bersedekah ya. Kalau kami di Muslim bersedekah ke masjid kalau hari Jumat, atau sama anak yatim, atau sama pengemis, tapi kan terbatas ya. Tapi kalau di politik, satu kali kita berjuang bertanda tangan melalui RUU misalnya, itu jutaan orang bisa menikmati hasilnya. Kira-kira itulah mulianya politik. Dan saya selalu menjelaskan bahwa kalau orang-orang baik meninggalkan politik, maka siap-siap diperintah oleh orang-orang yang tidak baik, kira-kira begitu. Kalau Perindo tadi 2 kursi, PSI berapa kursi? Ya, kami kalau dapat 1 kursi alhamdulillah. Nggak muluk-muluk. Cukup realistis ya. Baik. Kalau PSI realistis dengan targetnya 1 kursi, melihat Perindo juga masih partai baru, walaupun gerakannya terus dilakukan masif kepada masyarakat, ini belum ada pembuktian sama sekali sehingga bisa meyakinkan masyarakat. Apa kemudian yang lini apa yang kemudian harus ditutupi dari Perindo sendiri, terkhusus dari para calegnya di Dapil 1 untuk bisa menunjukkan bahwa sangat-sangat perlu untuk dipilih? Ya, jadi begini, memang tim ses itu bagi kami itu merupakan kurir saja. Jadi mereka sebenarnya lebih banyak membantu pekerjaan yang sifatnya fisik. Tapi ketika kita masuk ke masyarakat, kita turun ke masyarakat, memang harus kita yang turun. Sehingga masyarakat memang melihat bahwa, oh ini kapasitas calon, oh ini wawasan calon. Sehingga mereka dengan begitu mereka militan. Mereka biasanya membantu kami untuk lebih menyebarkan. Nah, kemudian kerja partai sendiri itu bukan hal yang nafi begitu ya. Partai ini kan sudah dikerjakan selama 4 tahun, dibangun secara masif. Dalam hal ini ketua umum kami Pak Haritanu Sudibyo betul-betul sudah memiliki landasan dan fondasi kuat membangun partai ini. Tentu Mbak Rifa masih ingat bagaimana gerobak ini bisa menjadi ikon bagi Partai Perindo. Kemudian lagu Partai Perindo itu yang hampir semua anak-anak mengetahui dan menghafal lagu itu menandakan bahwa Partai Perindo memang sudah bekerja sejak lama. Sehingga kami ketika masuk di masyarakat bilang, oh Partai Perindo. Yang lucu tuh satu waktu kami masuk ke dalam, masuk dengan bendera, dengan mobil branding, mereka menyanyi semua di sana. Mungkin itu hanya merupakan sebuah hal yang lucu bagi anak-anak kecil itu, tapi itu merupakan indikasi bahwa partai ini memang sudah dikenal sama orang. Nah, itu sangat membantu kami untuk masuk ke masyarakat. Itu juga terkadang menjadi bumerang juga Pak. Ketika dikenal dan tidak bisa membuktikan kinerja yang baik, itu juga akan menjadi bumerang di satu hari nanti. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan ini Bapak-bapak. Tetaplah bersama kami pemirsa di Politika, Politik Beretika.